Saudara jangan duduk dulu, jangan duduk dulu. Bapak Ibu Saudara sekali lagi keluar dari kursi kita masing-masing. Cari 5 orang yang Bapak Ibu Saudara tidak kenal sekali lagi. Katakan Tuhan Yesus memberkati hidupmu. Amin. 5 orang keluar dari Bapak Ibu Saudara. Ini indahnya anak-anak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih teman-teman yang memimpin pujian, yang melayani singers, pemain musik, terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersuka cita sekali melayani di tempat ini. Selama 2 hari ini dari kemarin malam kami melayani di tempat ini. Kami bersuka cita untuk antusias jemaat dan pelayan Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua, haleluya. Puji Tuhan. Dan kami mendapat sambutan yang sangat hangat dari Ibu Gembala dan terima kasih untuk teman-teman, pemimpin-pemimpin di tempat ini yang mengizinkan kami untuk kami boleh menjadi berkat di tempat ini. Satu hal yang kami percayai, bahwa Tuhan Yesus mempunyai rencana bagi setiap kita pada sore yang indah ini, amin. Amin. Firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan. Tapi Tuhan katakan, aku Tuhan yang memilih kamu. Bahkan firman Tuhan katakan, aku yang menetapkan kamu supaya engkau pergi menghasilkan buah dan buah itu tetap. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu Saudara ada di Geraha Betani Blora ini karena pilihan Tuhan. Ulangi bersama kami, pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan. Ketetapan Tuhan. Ulangi bersama Ketetapan kami, Tuhan. ketetapan Tuhan. Dan Tuhan punya rencana buat setiap hidup kita. Amin. Amin. Nama saya Freddy dan istri saya. Biasa orang kenal di sini Diana ya Bapak Ya, Ibu. sekarang banyak orang kenal Yunike gitu ya Bapak Ibu ya. Namanya tetap tapi panggilannya yang berbeda. Kadang ada sesuatu hal Tuhan minta untuk saya diganti nama panggilan Bapak Ibu. Ketika saya sakit, ada satu pendoa berkata, namamu harus diganti karena artinya enggak baik. Artinya kurang baik gitu ya. Jadi panggilan Yunike, kebetulan nama baptis saya Yunike Bapak Ibu. Jadi jangan kok namanya ganti ya sekarang ya. Ini karena Tuhan mau nama panggilan saya berubah. Iya, kami tinggal di Semarang Bapak Ibu Saudara. Kami melayani keluarga-keluarga di Indonesia. Puji Tuhan kami ketua koordinator untuk wilayah Jawa. Jadi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jogja wilayah kami. Jadi kami melayani, kami dari Lombok, dari Jakarta, dari Jawa Timur, kami keliling. Kami melayani keluarga-keluarga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan saya adalah dosen sekolah Alkitab, sekolah tinggi teologia. Saya mengajar S1 dan S2. Kemudian kami adalah gembala pranikah dan post merit dari gereja lokal. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang pelayanan kami banyak di keluarga-keluarga. Jadi di STT saya juga mengajar pastoral konseling keluarga, leadership, Christian leadership, dan juga etika education. Jadi memang kami melayani banyak keluarga-keluarga, karena kami meyakini ketika suami istri dipulihkan, ketika keluarga dipulihkan, maka yang pulih bukan hanya suami istri, tapi anak-anak kami juga dipulihkan. Fanuel dan Nathanael anak kami juga dipulihkan. Amen. Pelayanan kami juga dipulihkan. Pekerjaan kami juga dipulihkan. Bapak Ibu Saudara, kami melihat dengan mata kepala kami sendiri, bagaimana ketika keluarga dipulihkan, anak-anaknya, anak yang katanya ranking 1 dari belakang terus bodoh bahasa Jawanya Bapak Ibu. Tetapi karena suami istri, orang tuanya dipulihkan, anak ini menjadi ranking 1 dari depan. Kami melihat bagaimana keluarga-keluarga yang ketika mereka mengalami masalah dalam ekonomi, baik dalam pelayanan, ketika keluarga dipulihkan, suami istri dipulihkan, maka yang pulih pekerjaan mereka dipulihkan dan pelayanan mereka juga dipulihkan. Oleh sebab itu di mana-mana kami melayani keluarga Bapak Ibu, jadi kami merindukan bahwa keluarga-keluarga Tuhan Amen. Ya.
itu kokoh dan kuat. Gereja akan kuat ketika keluarga-keluarga di tempat ini kuat. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Bangsa ini akan kuat dan kokoh apabila keluarga-keluarga di Indonesia kokoh dan kuat. Hari ini kami ingin membagikan buat Bapak Ibu Saudara, saya tanya dulu, yang tadi pagi datang boleh angkat tangan tinggi-tinggi? Puji Tuhan, Bapak Ibu luar biasa setia, berkatnya double ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Kami ingin memberikan satu buat Bapak Ibu, tolong LCD-nya. Iya. Tadi pagi kami bagikan ini Bapak Ibu, yaitu keluarga yang berkemenangan. Ulangi bersama kami, keluarga yang berkemenangan. Kita buka dulu dalam Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu Saudara, tadi pagi juga saya katakan sama, tolong kata mereka ganti nama kita masing-masing. Nama saya Freddy, Allah memberkati Freddy, lalu Allah berfirman kepada Freddy, beranak cuculah dan bertambah banyak. Firman Tuhan katakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Roma katakan Bapak Ibu, sekarang namanya mereka itu ganti namanya kita masing-masing. Saya Freddy, sebut nama Freddy. Bapak Ibu Saudara sebut nama siapa? Masing-masing. Masing-masing, ya Pak Roy, gitu ya. Namanya sebut nama kita masing-masing, jangan nama Freddy semua. Kalau namanya Freddy semua, Bapak Ibu yang diberkati cuma saya, ya. Sebut nama siapa? Masing-masing. Masing-masing, ya. Nama Pak Lukas, sebut namanya Pak Lukas, ya. Ibu Esther, namanya Ibu Esther. Amin? Amin. Kita baca dengan suara keras. 2, 3. Allah memberkati Freddy. Yunike. Lalu Allah berfirman kepada Freddy, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Rencana Allah bagi kehidupan manusia atau keluarga sebelum ada dosa, firman Tuhan katakan rencana Allah adalah berkat. Ulangi bersama kami, berkat. Berkat. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan berkata Allah memberkati mereka. Jadi rencana Allah buat kehidupan manusia, keluarga, suami istri adalah berkat. Amen. Ini firman Tuhan. Masalahnya Pak, itu sepertinya bukan untuk kami. Bayangkan Pak, tadi saja kami mau berangkat ke gereja ini. Hal sepele, kami bertengkar. Kami ribut satu dengan yang lain. Sepertinya bukan berkat yang kami terima, tapi pertengkaran, kebocoran. Bahkan kita katakan kutuk dalam hidup kami. Enggak Bapak Ibu. Firman Tuhan jelas berkata, rencana Allah bagi kehidupan keluarga adalah berkat. Amin. Amin. Coba Bapak Ibu lihat kanan kirinya. Katakan rencana Allah buat kehidupan keluarga kita adalah berkat. Rencana Allah. Jangan dilihat kami Bapak Ibu. Lihatnya kanan kiri. Ya. Kalau kami bawa di depan pasangan, Bapak Ibu. Ya lihatnya kita kanan kiri. berkata kepada pasangan kita. Ya dilihat kanan kiri. Jangan melongo lihat kami terus gini. Coba lihat kanan kiri Bapak Ibu. Katakan rencana Allah buat kehidupan keluarga kita adalah berkat. Rencana Allah dalam kehidupan keluarga kita adalah Amin berkat. Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu Saudara, kami hari-hari ini bimbing 8 pasang suami istri yang setiap minggu atau 2 minggu sekali ketemu dengan kami. Secara materi mereka tidak kurang. Tapi kami ketemu mereka ketika mereka sedang dalam permasalahan, sehingga kami dampingi mereka kemanapun mereka pergi. Ada satu pasang suami istri Bapak Ibu. Kalau mereka bertengkar, itu bertengkarnya tidak cuma omongan. Karena istrinya itu jago taekwondo Bapak Ibu. Jadi bisa pukul-pukulan. Pelayanan enggak Pak? Pelayanan Bapak Ibu. Anak Tuhan. Anak Tuhan, anak Tuhan. Diberkati Tuhan, restorannya banyak Bapak Ibu. Diberkati Tuhan. Tapi kalau mereka bertengkar, waduh, itu sampai anak-anaknya, itu ngerekam suaranya saya. Kalau saya menasihati mereka direkam.
Kalau mereka lagi bertengkar suaranya saya diperbesar, baru mereka diam katanya anaknya. Dan anaknya kalau ada suami istri ini bertengkar Bapak Ibu, telepon saya. Om Freddy tolong doakan, mama papa lagi bertengkar. Iblis berusaha untuk menghancurkan keluarga. Puji Tuhan, 1-2 minggu yang lalu, sebelum kami melayani retreat di Jawa Timur untuk hamba-hamba Tuhan, dia tiba-tiba memeluk saya Bapak Ibu, memeluk saya. Sambil digendong. Sambil saya digendong, berat saya 90 kilo lebih Bapak Ibu. Digendong dia, wah dia bersuka cita, wah haleluya, haleluya. Kenapa saya katakan sama dia? Orangnya juga segede saya Bapak Ibu, jadi dia kuat gendong saya. Dia katakan terima kasih, panggil saya Ko. Makasih Ko. Kenapa? Hari ini istri saya selama 3,5 tahun tidak pernah minta maaf kepada dia. Dia pernah bersalah kepada istrinya, kemudian istrinya saat itu menutup pintu kepada dia. Dan kami terus doakan, Persis 2 minggu yang lalu, suaminya berkata kepada saya, Ko, tadi pagi istri teman saya ini minta maaf sama dia. Dan istrinya ngomong, saya ditegur Tuhan secara pribadi. Dia bilang, kalau kamu tidak bertobat, kamu mati. Istrinya dibilang itu sama Tuhan. Kalau kamu tidak bertobat, kamu mati. Istrinya langsung menangis dan minta maaf. Tuhan tegur sendiri, saudara. Rencana Tuhan buat kehidupan kita adalah berkat. Iblis berusaha curi, tapi Tuhan sayang kepada kita. Sampai kalau saya mendengar ceritanya, saya merinding. Tuhan langsung tegur dia secara pribadi. Kalau kamu tidak bertobat, kamu mati. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sayang sama kita semua. Amin. Tuhan rindu setiap kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Beberapa waktu kami melayani di Jawa Timur Bapak Ibu, ada satu pasangan muda, mereka tinggal di Singapura. Mereka orang Surabaya, mereka tinggal bekerja di Singapura. Kebetulan siang itu kami masih istirahat, karena sore mulainya kami istirahat. Saya itu waktu di kamar, saya itu mendengar ada glodak, tak pikir ini ada tikus apa ada kucing Bapak Ibu. Terus saya tanya sama suami saya, ini suara apa ya? Siang-siang kok ada ribut-ribut. Terus suami saya ngomong, mungkin itu tim masih, jadi kami sebut panitia, jadi saya sebut tim. Yang namanya tim itu kan tidak bisa dibubarkan Bapak Ibu. Jadi mungkin tim masih guyon-guyon gitu Bapak Ibu. Terus saya ngomong, tapi kok guyon seperti ini? Terus saya dengar ada suara teriak-teriak Bapak Ibu. Saya keluar, saya jumpai satu pasang yang masih muda ini bertengkar. Bapak Ibu tahu apa yang dipertengkarkan mereka? Jadi siang itu ketika mereka datang, kebetulan handphone istrinya batunya lobet Bapak Ibu. Handphonenya hampir mati. Dia tanya kepada suaminya, yang handphoneku mati, chargernya mana? Yaitu di sebelah tempat tidur. Terus dia dicas tuh Bapak Ibu baterainya. Soalnya sebentar lagi HP-nya mati, tidak bisa buat mainan Bapak Ibu, tidak bisa buat WA-WA-an. Bagi dia ini harus dicas dulu nih, dia dicas. Lalu ditinggal tidur sama istrinya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika istrinya tidur, suaminya lihat handphonenya, loh handphoneku juga hampir mati nih. Lalu suaminya dengan tidak minta izin kepada istrinya, dia ganti handphone tadi yang masih dicas dengan handphonenya dia. Suaminya tidur juga Bapak Ibu. Ketika bangun, dia lihat istrinya mau ambil handphonenya. Kalau kita sekarang lihat ya, banyak orang-orang sekarang itu kalau enggak pegang handphone, kelihatannya tangannya enggak enak gitu Bapak Ibu. Ini terjadi kepada suami istri ini. Istrinya bangun lihat handphonenya, loh kok baterainya masih 0 ya. Dia lihat ternyata diganti dengan handphone suaminya. Dia marah terhadap suaminya tambah marah Bapak Ibu. Ini masalah sepele atau tidak? Saya pernah loh ngalami seperti itu. Ini terjadi pukul-pukulan. Suami memukul istri memukul suami Bapak Ibu sampai terdengar jeduk-jeduk gitu Bapak Ibu. Ternyata ada suami istri yang bertengkar. Saya tuh mikir, saya juga pernah ngalami hal seperti itu. Saya masih ngecas, suami saya tiba-tiba ganti. Tapi bagi saya enggak jadi masalah. Kan saya bisa ngecas lagi Bapak Ibu, handphone ini bisa dicas lagi Bapak Ibu.
Tapi yang terjadi atas suami istri ini, dia tidak menyadari apa yang terjadi. Mereka pukul-pukulan Bapak Ibu. Saya kira cukup hari itu mereka selesai dalam pertengkaran. Ternyata pagi-pagi ketika kami mau berangkat, karena kami mengisi sekitar jam 9 pagi, saya dengar lagi teriakan-teriakan di ruang makan. Saya pikir ada apa lagi, ini tempat retret loh, kok ada pertengkaran. Terus saya turun, saya lihat ternyata suami istri ini bersambung. Jadi pertengkaran rupa-rupanya ada to be continue ya Bapak Ibu, bersambung Bapak Ibu. Tapi ini beda, sekarang melibatkan orang tua. Dia telepon sama mamanya, "Mah ini suami saya enggak betul nih, saya dipukuli." Orang tuanya marah terhadap suaminya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang tua ini marah, mamanya marah. Sudah sekarang pulangkan anak saya. Loh, Bapak Ibu sudah menikah suruh pulang Bapak Ibu. Ada yang di sini sudah menikah suka minggat? Ada Bapak Ibu? Nah, ini terjadi di pernikahan Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu tahu bahwa pernikahan itu adalah sebuah perjalanan. Apa Bapak Ibu? Perjalanan. Perjalanan. Yang namanya perjalanan itu kan banyak hambatan, betul enggak? Kemarin saya dari Semarang lewat Rembang ada sedikit macet Bapak itu namanya perjalanan. Demikian juga dalam pernikahan, banyak perjalanan kita mengalami hambatan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kita kalau jalan, biasanya itu yang menyandungi itu batu kecil atau batu besar? Batu kecil atau batu besar Bapak Ibu? Batu kecil. Ini juga terjadi dalam keluarga Bapak Ibu. Masalah sepele ngecas baterai aja jadi masalah Bapak Ibu. Seringkali kita tidak menyadari iblis membuat hubungan suami istri keluarga berantakan gara-gara masalah kecil. Bapak Ibu, tadi pagi saya ceritakan ketika suatu saat suami saya mau pergi Bapak Ibu, saya suka menyediakan pakaian untuk suami saya. Karena saya mau almari pakaian saya tetap rapi dan baik. Saya sediakan karena saya juga mengasihi suami saya Bapak Ibu. Tahu enggak tujuannya? Tujuannya juga biar enggak berantakan. Biasanya bapak-bapak kalau ngambil pakaian itu dari bawah. Padahal di atas itu ada, dari bawah diambil Bapak Ibu, pakaian jadi berantakan. Dan itu membuat istri bertengkar, marah-marah Bapak Ibu. Nah pagi itu saya itu sibuk. Saya itu masih ada pesanan buat roti, saya enggak sempat ngambilin baju suami saya. Terus dari kejauhan saya lihat, loh suami saya kok pakai baju itu. Bagi saya baju itu enggak layak untuk dipakai Bapak Ibu. Bajunya aja warnanya udah berubah. Warnanya merah, waktu itu warnanya sudah agak pink. Itu berubah enggak Bapak Ibu? Berubah. Bagi saya itu enggak cocok untuk pergi. Lalu saya panggil satu karyawan saya, driver saya panggil. Karena saya masih ngadu adonan Bapak Ibu. Roset namanya Roset. Roset tolong kasih tahu Bapak. Bapak suruh masuk lagi ganti baju. Maksud saya itu baik Bapak Ibu. Tapi apa yang ditangkap oleh suami saya, masuk rumah, wajahnya merengut, marah-marah, Bapak Ibu ngomel-ngomel. Terus saya tuh ngomong, "Lu kamu kok marah? Maksudku itu kan baik. Kamu keluar pakai baju baik, orang itu menghargai. Baju sudah Ini loh baik." Bapak-bapak, saya ikut curhat ya, kan istri saya udah curhat ya. Bapak Ibu, waktu itu saya sudah di depan, tinggal jalan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau bapak-bapak coba. Saya itu biasanya kalau dia ini sudah menyediakan biasanya baju, saya tinggal pakai Bapak Ibu yang terkasih. Kalau dia suruh ganti, sampai 5 kali pun saya mau ganti. Oh bajunya kurang bagus, warnanya ini, saya ganti. Bapak Ibu yang terkasih, ini sudah di depan. Saya kira kalau baju contohnya, menurut saya baju itu relatif. Betul enggak Pak Lukas? Kalau menurut Pak Lukas itu bagus enggak baju Pak Lukas? Tapi menurut istri bisa enggak bagus enggak? Bisa, relatif. Buat saya baju yang saya pakai itu sudah bagus. Tiba-tiba driver saya, sopir saya satunya, Bapak Ibu kami punya sopir 2, satu khusus untuk saya karena saya mobilnya cukup tinggi, satunya untuk keluarga. Tiba-tiba dia gini, stop Pak. Saya kira kok ada stop ada apa? Disuruh ganti baju ibu, dia bilang gitu. Bapak Ibu bayangkan bapak-bapak, baju sudah ganti, bapak-bapak mau ke kantor, tiba-tiba disuruh berhenti. Bapak-bapak marah enggak? Loh enggak perlu marah.
istri itu aku mengasihi kamu supaya kamu pergi itu dengan pakaian rapi, bagus. Masalahnya kalau kamu sudah menyediakan enggak apa-apa waktu itu. Kamu tahu enggak? Waktu itu Bapak Ibu dia enggak tersedia sama sekali. Sibuk. Nah, dia alasannya sibuk. Bagi saya kalau sudah ganti pakaian, ya sudah pakai itu. Kok repot? Bagi saya enggak bisa, kamu keluar harus dengan baju yang rapi. Nanti orang lihat loh itu suaminya siapa sih? Istrinya enggak bisa kasih tahu ya. Yang penting kan sebetulnya kamu tahu saya sudah mau ke kantor. Tapi sebelum terlambat kan saya ingetin, maksudku tuh baik. Bapak Ibu mau diteruskan enggak ini? Bapak Ibu gini bisa besar enggak? Bapak Ibu hal kecil bisa jadi besar, ini terjadi dalam rumah tangga kami. Bapak Ibu saya ingat firman Tuhan katakan Ulangan 30 ayat 19. Langit dan bumi menjadi saksi pada hari ini. Ku berhadapkan engkau kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tuhan katakan pilih kehidupan, maka engkau akan hidup engkau dan seluruh keturunanmu. Bapak Ibu yang terkasih, saat itu saya pilih kehidupan. Saya diam, saya tidak mau bertengkar. Saya juga diam Bapak Ibu. Kenapa saya diam? Karena saya tahu ketika saya banyak bicara, terjadi banyak pelanggaran. Ketika saya banyak komplain sama suami saya, akan terjadi pertengkaran yang hebat. Betul enggak Bapak Ibu? Ada yang bertengkar, marah-marah, kata-katanya membangun, ada enggak? Saya enggak ada Bapak Ibu. Ketika kita marah, kita justru bangga loh. Bisa marah, suami kita sakit hati, bisa Bapak Ibu. Tapi hari itu saya enggak mau ambil resiko. Saya juga enggak mau ambil resiko Bapak Ibu. Saya diam. Karena saya tahu ketika saya banyak ngomong, maka banyak pelanggaran kata firman Tuhan. Saya diam. Karena saya tahu sebetulnya maksud istri saya itu baik. Betul enggak Bapak Ibu Bapak? Maksudnya istri itu kalau kamu pakai pakaian yang baik, kamu itu dihargai orang lain. Orang lain itu akan menghargai kamu. Tapi dari sisi saya berpendapat saya sudah ganti baju. Saya sudah ada di mobil tinggal jalan, saya udah di depan. Di pintu halaman, tinggal jalan. Kok kamu bilang suruh berhenti? Saya sadar, saya enggak mau lanjut. Berapa banyak Bapak Ibu, masalah-masalah kecil jadi besar dalam rumah tangga. Masalah besar meledak dalam rumah tangga. Harusnya kita memilih kehidupan. Amin. Ulangi bersama saya, kehidupan. Kehidupan. Saya tanya di sini siapa yang belum keluarga, angkat tangan. Tinggi-tinggi. Yang belum keluarga? Oh dikit ya, yang lain udah keluarga semua ya. Yang belum keluarga pasti akan keluarga, berkeluarga, amin. Dan minimal engkau punya keluarga, punya bapak, punya ibu, punya saudara-saudara. Bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan, pilih kehidupan. Saya milih kehidupan, tidak mau milih yang lain. Kenapa Bapak Ibu? 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Perhatikan Bapak Ibu, kalau bahasanya saya, kalau istri saya kan bacanya kan datar. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Kalau saya boleh berkata itu ada tanda pentung, tanda seru, betul ya? Kalau bahasa saya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ini yang firman Tuhan katakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu bahasanya Alkitab ini. Tidak ada tandanya, bukan tanda biasa, tanda baca biasa, tapi tanda seru. Ini Tuhan warning keras. 1 Petrus ini berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah dengan tanda seru. Artinya apa? Ini penting. Amin. Yeah. Bahasa aslinya, bahasa Yunaninya berjalan keliling, itu bahasa aslinya diabolos. Ulangi bersama saya, diabolos. Diabolos. Diabolos itu bukan berarti anak-anak suka bolos, bukan. Itu bahasa Yunani dari berjalan keliling itu, sama seperti singa. Dia akan cari mangsa dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Bahkan kalau ada celah di bawah, di atas pun, dia akan cari peluang. Jangan heran Bapak Ibu, suami istri yang bahagia, tiba-tiba dia bisa berkata-kata tajam, dan dia berkata kita pisah saja.
Kami melayani, orang yang kami layani sudah puluhan ribu pasang Bapak Ibu. Tiba-tiba orang bahagia, kata-kata yang sepele, kata-kata yang sederhana, kata-kata yang menyakiti pasangan, tiba-tiba pasangannya berkata, sudah kita tidak usah kumpul lagi. Loh saudara, siapa yang cari peluang ini? Iblis. Tanpa kita sadari, iblis ingin saudara itu tidak bersatu. Iblis ingin saudara pisah. Kenapa? Dalam kesatuan ada berkat. Amin. Dalam Ya. kesatuan ada berkat yang melimpah yang Tuhan Amin. berikan dalam hidup Ya. kita. Tapi seringkali masalah itu sepertinya mencoba menghancurkan kita. Bapak Ibu coba lihat, tolong video apa? Ya, Bapak Ibu lihat apa ini? Halo? Ya, tahu ya, Daud dan Goliat. Kalau Bapak Ibu lihat Daud dan Goliat, Daud itu tingginya 150 sampai 150 cm. Kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, ya, di sana diterangkan tingginya kecil Daud itu. Dia untuk pakai pakaian perang saja, firman Tuhan berkata tidak mampu, saudara. Goliat itu tingginya 6 hasta. 6 hasta kali 45 cm harusnya 2,89. Tapi di Wikipedia 3,02 Bapak Ibu. Jadi perbandingannya sangat hebat. Tapi coba kita lihat di Alkitab, orang yang besar, masalah sebesar Goliat, ini bisa hancur dengan orang sebesar Daud, sekecil Daud. Kita lihat 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 50. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Ya. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara Iya. dan kepada binatang-binatang liar, supaya setiap bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Iya. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Amin. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Bapak Ibu perhatikan, firman Tuhan berkata, Daud mengalahkan Goliat orang Filistin itu. Ia mengalahkan orang itu dengan umban dan batu tanpa pedang di tangan. Bapak Ibu bisa bayangkan Daud memang kuat. Lalu tandanya kuat apa Pak? Dia bisa mengalahkan harimau atau beruang ya, yang mengganggu domba yang 2-3 ekor yang dia pelihara. Tapi Bapak Ibu, pernahkah kita berpikir, kalau saya membaca Alkitab Bapak Ibu, saya mengimajinasi, saya membayangkan seorang yang bernama Daud kecil, bayangkan Bapak Ibu, dia punya bahasanya umban dan batu itu ketapel. Bapak Ibu pernah main ketapel? Pak Roy pernah main ketapel Pak? Ketapel, kalau kena orang seperti kita pun, kena dahi, bisa bocor enggak Bapak Ibu? Halo? Bisa. Kalau kita biasa aja bukan yang gede itu, belum tentu bocor, memar iya. Tapi kalau bocor enggak mungkin. Dahi itu kuat Bapak Ibu. Kalau saya boleh berkata, seorang yang bernama Goliat, yang tingginya sampai 6 hasta itu, kalau umban batu Daud kena dahinya saja, sangat mustahil. Kalau cuma kekuatan Daud, umban batu firman Tuhan katakan bisa masuk ke dahinya. Firman Tuhan berkata, Saul ketika temu dengan Goliat, dia sangat ketakutan.
Dan firman Tuhan berkata, seluruh umat Israel semuanya takut karena Saul. Karena lihat Saul takut, semuanya ikut takut Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ketakutan itu menular ternyata. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan katakan Daud berkata, engkau datang dengan tombak dan pedang. Tapi aku datang dengan membawa nama Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya. Saya kira Daud mengalahkan Goliat karena nama Tuhan yang ada di dalam hidupnya. Ya. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, masalah sebesar apapun dalam hidupmu, dia sanggup menolong kita. Amin. Amin. Apapun, masalah keluargamu, masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan, dia terlalu hebat di dalam menolong kita. Amin Bapak Ibu. Kalau boleh saya minta Bapak Ibu angkat tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau membayangkan masalah kita seperti tangan ini, Bapak Ibu coba letakkan tangan Bapak Ibu di depan mata Bapak Ibu persis. Apa yang Bapak Ibu lihat? Gelap. Gelap. Kalau kita hanya melihat masalah kita, tanpa kita melihat luar biasanya Tuhan, maka kita akan melihat masalah kita seperti tangan kita yang di depan kita yang sangat gelap. Tapi kalau kita coba lepaskan jauh Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lihat? Terang. Terang. Masalah ini akan kelihatan kecil di hadapan Bapak Ibu dengan bersama Tuhan. Ya. Amin Bapak Ibu. Amin. Hari ini sekali lagi, masalah apapun dalam hidup kita, keluarga kita, dia sanggup menolong hidup kita. Ya, kita lihat gambar berikut ini Bapak Ibu, Saudara. Next, ya. Gambarnya enak dilihat Bapak Ibu. Siapa yang suka lihat gambar ini? Coba Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu ada di tengah-tengah keluarga seperti ini. Rasanya bagaimana Bapak Ibu? Bisa membayangkan, bisa merasakan Bapak Ibu ketika kita ada di tengah-tengah keluarga seperti ini. Seringkali kita tidak menyadari Bapak Ibu, yang terjadi dalam keluarga kita itu terjadi seperti ini. Bapak Ibu antara suami istri saling menuntut. Saya ini menikah dengan suami saya punya karakter yang berbeda dengan suami saya. Yeah. Saya dilahirkan dari keluarga yang berbeda. Suami saya punya kebiasaan sendiri Bapak Ibu dalam keluarganya. Saya juga punya cara asuh yang beda dengan suami saya. Dan saya masuk dalam pernikahan. Diharapkan keluarga saya bahagia. Gampang atau susah Bapak Ibu? Susah. Gampang atau susah? Siapa yang di sini berkata gampang? Mudah. Saya percaya Bapak Ibu mengalami ini susah sekali Bapak Ibu. Awal-awal pernikahan kami Bapak Ibu, kami sering bertengkar. Saya maunya ini, saya tidak mau kalah Bapak Ibu. Saya ini orangnya juga keras, suami saya juga keras Bapak Ibu. Tidak mau kalah, pokoknya aku harus menang. Aku mau ini, kamu juga harus mau ini gitu. Itu terjadi dalam pernikahan kami Bapak Ibu. Pernah loh Bapak Ibu kami bertengkar, saya diturunkan di jalan. Ada yang di sini mengalami seperti saya Bapak Ibu? Karena waktu itu cerewet Bapak Ibu. Cerewetnya bukan main. Saya Masih, enggak sadar sih waktu itu saya turunkan di pinggir jalan. masih awal-awal menikah, masih sayang-sayangnya Bapak Ibu. Saya karena ngomel terus, suami saya tidak tahan. Kami naik kendaraan, saya diturunkan di jalan. Tapi akhirnya setelah 100 meter saya sadar, loh kok istri saya turunkan di pinggir jalan. Saya jemput lagi, dia lagi nangis, gitu Bapak Ibu. Saya jemput lagi. Saya ngomong Pernah terjadi dalam kehidupan ini pernikahan suami kami. macam apa Bapak Ibu, saya diturunkan di jalan. Saya itu suka menuntut Bapak Ibu, karena apa? Saya itu dari keluarga, saya itu ya orang bilang, saya ini asli Blora ya Bapak Ibu tahu wajahnya mungkin tidak asing. Saya itu dalam keluarga, saya merasa sebagai anak yang tidak pinter lah Bapak Ibu. Ya dibanding dengan kakak cici saya, adik-adik saya itu paling bawah Bapak, rankingnya paling bawah Bapak Ibu. Saya merasa saya ini bisa hidup, ya bersyukur, puji Tuhan Bapak Ibu yang ada dalam hidup saya. Saya pedomannya ya hidup itu mengalir saja. Saya masuk dalam pernikahan, ketemu suami macam ini Bapak Ibu. Saya kelas 2 SMP sudah ditinggal papa saya. 2 SMP saya punya adik 2, selisih 4 tahun sama 9 tahun. Mulai kelas 2 SMP saya harus kerja Pak. Saya pulang sekolah jam 1:30, saya harus menagih rekening koran. Jawa Pos, Kompas, dari 1:30 sampai 5:30. Supaya saya bisa sekolah, saya harus kerja. Kalau pagi-pagi tidak ada yang nganterin koran, saya berangkat jam 4 pagi. Setiap hari
saya mengantar koran jadi loper koran. Bapak Ibu, karena papa saya tidak ada, dan saya harus membiayai kehidupan keluarga saya. Bapak Ibu yang terkasih, saya harus bekerja keras, saya harus banting tulang, dan itu membentuk diri saya. Saya menjadi orang yang kuat, saya menjadi orang yang kokoh, saya menjadi orang pekerja keras. Tapi masalahnya timbul, orang yang pekerja keras, orang yang luar biasa dalam kehidupan kepemimpinan, masalahnya saya menjadi orang yang suka memberontak. Saya suka memaksakan kehendak saya. Dan itu saya bawa di keluarga. Bayangkan saya yang modelnya orang dominan intim, ketemu dengan istri saya yang stabil, cermat, yang modelnya menyerah. Saya dulu enggak ngerti, dia ini dulu ketua persekutuan doa di kampus. Saya kakak tingkatnya dia, saya waktu itu kuliah lagi di Malang Bapak Ibu, saya pikir dia ketua persekutuan doa, orangnya pasti pemimpin juga, orangnya pasti kuat, di bawah dia ratusan orang Bapak Ibu yang dia pimpin. Saya memikirkan, oh saya dapat istri yang sama-sama pemimpin. Ternyata Bapak Ibu, ketika masuk pernikahan, jebole bahasa Spanyol Bapak Ibu, dia orang yang mudah menyerah. Kalau saya ajak ngomong yang masalah ini harus diselesaikan. Bagi saya ngapain menyelesaikan masalah Lah Bapak bagi Ibu? dia enggak usah diselesaikan. Gak usah diselesaikan, nanti selesai sendiri. Dan itu jadi masalah dalam rumah tangga kami Bapak Ibu. Enggak selesai-selesai. Puji Tuhan Bapak Ibu, akhirnya kami ngerti kebenaran tentang ini. 2002, kami mulai mengenal pelayanan ini Bapak Ibu. 17 tahun yang lalu, kami masuk dalam pelayanan ini. Dan kami menyadari, kami dua pribadi yang berbeda. Cecil Osborne berkata, dia seorang peneliti pernikahan, hubungan yang paling sulit dari semua hubungan adalah pernikahan. Kenapa? Karena dua pribadi yang berbeda latar belakang, berbeda pendidikan, berbeda hobi, berbeda jenis kelamin, bahasa Inggrisnya thrown together, dimasukkan bersama-sama, dicemplungkan bersama-sama dalam satu wadah yang namanya pernikahan, supaya orang melihat hidup mereka baik-baik saja. Tadi istri saya katakan hubungan yang paling sulit, yaitu pernikahan. Kalau Bapak Ibu Saudara punya masalah dengan teman bisnis, orangnya licik, enggak benar, selesai. Kalau Bapak Ibu berkata, aku punya masalah dengan tim pelayanan, aku pelayanan lain aja berdoa sama Tuhan, bisa. Tapi kalau Bapak Ibu punya masalah dengan suami istri, apakah kita bisa berkata selesai? Tidak bisa. Karena ikatan perjanjian seumur hidup, itu kekekalan, covenant, itu kekekalan. Bapak Ibu yang terkasih, kami masuk dalam pernikahan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, dari apa yang kami pelajari bersama-sama, kami bertumbuh. Kami bertumbuh Bapak Ibu. Seringkali ketika kita menghadapi masalah dalam keluarga, kita menyerah. Kita menganggap aku enggak bisa, selesai. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ilustrasi ini. Ini tertulis di literatur, artikel-artikel, bahkan di Wikipedia cerita ini ada. Bapak Ibu, ada sebuah mobil, keluarga ini akan liburan. Bahasanya saya kalau di Indonesia ke puncak. Di tengah jalan Bapak Ibu, keluarga ini pingin weekend, wah kita bahagia, kita menikmati liburan. Tiba-tiba di tengah jalan, mobil ini mogok. Bayangkan ini mobil Bapak Ibu ya, ini bukan mobil, ini mainan mobil, tapi bayangkan ini mobil ya. Setelah itu, banyak mobil-mobil yang lain berusaha menolong mobil yang berhenti ini. Kemudian orang berkata, apa yang bisa aku bantu? Dibuka kap mobilnya, sampai siang, menjelang sore, tidak ada satupun yang bisa membantu orang ini Bapak Ibu. Bapak ini sudah kehilangan hopeless lah Bapak Ibu ya, kehilangan pengharapan. Kenapa? Sinyal tidak nyambung. Bagaimana keluargaku mau liburan kok terjadi semacam ini? Tiba-tiba ada sebuah mobil
melintas di depan Bapak ini. Mobil itu berhenti dan seorang tua turun dari mobil itu. Bapak ini berpikir ini podo wae. Mau ya podo wae, ora iso bantu aku, apa meneh saiki. Dia pikir wes ra apa-apa wes, tak buka wae lah. Saya buka saja, kapnya disuruh buka, dia buka. Bapak ini hanya suruh mengotak-atik 2 spare part. Ketika sudah, kemudian Bapak ini berkata, hidupkan mobilmu. Ketika disuruh hidupin, mobilnya hidup enggak Bapak Ibu? Halo? Hidup. Kepala keluarga ini, Bapak ini berkata, loh hebat temen nih Bapak ini, luar biasa. Ditanyai, Bapak namanya siapa? Dari pagi sampai menjelang sore, tidak ada satupun orang yang bisa menolong mobil saya. Tapi Bapak ini hebat, apa malaikat? Bapak ini menjawab, nama saya adalah Henry Ford. Mobil yang ditumpangi oleh Bapak yang mandek ini, berhenti ini mobil Ford seri T. Bapak Ibu, Henry Ford saja bisa menolong mobil Ford yang mandek. Bapak Ibu punya masalah apa kalau datang sama pencipta kita, lebih bisa lagi dia. Amin. Saudara punya masalah apa dalam rumah tanggamu? Bapak Ibu punya masalah apa dalam keuanganmu, dalam pekerjaanmu, bisnismu, pelayananmu? Henry Ford aja bisa menolong mobil yang mogok. Apalagi kehidupan kita. Dia sangat bisa menolong hidupmu. Amin. Ya. Apabila engkau berkata, Tuhan ini aku, di tanganmu, Tuhan pasti tolong. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya Bapak Ibu, Tuhan yang menciptakan pernikahan kita, amin. Kalau ada sesuatu yang tidak beres dalam pernikahan kita, jangan lari kemana-mana, datang kepada Tuhan. Tuhan terlalu sanggup Bapak Ibu, ketika saya merasa pasanganku kok seperti ini, dulu saya itu orang yang tidak mau berkata, maaf tuh tidak mau. Tidak mau Bapak Ibu, enak aja, gengsi, tidak mau Bapak Ibu. Tapi ketika saya datang kepada Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Suami saya ini ketika saya marah, ketika saya komplain, ketika saya cerewet, ya Bapak Ibu, orang bilang radio rusak. Ngomong terus tidak ada berhenti-berhentinya Bapak Ibu. Saya tidak mau berkata maaf, tidak mau Bapak Ibu. Apa yang dilakukan suami saya? Dia datang kepada saya, selalu minta maaf kepada saya. Padahal yang salah saya Bapak Ibu. Saya merasa, wah, kamu yang salah berarti, kamu minta maaf kok, berarti kamu yang salah. Itu yang ada dalam hati saya Bapak Ibu. Tapi ketika suami saya terus lakukan terhadap saya Bapak Ibu, saya salah, saya tidak salah, dia selalu datang minta maaf. Dan Tuhan merubah hati saya Bapak Ibu. Saya tidak merasa, wah kebetulan benar kamu memang salah. Dia Bapak Ibu, saya diubah Tuhan. Ketika ada perubahan dalam hidup suami saya melihat suami saya berubah Bapak Ibu. Dan itu merubah hidup saya. Jadi perubahan itu harus dari diri sendiri Bapak Ibu. Iya. Ketika kita berubah, pasangan kita akan berubah. Ketika kita berubah, keluarga kita akan berubah. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini saya alami Bapak Ibu. Ketika suami saya terus melakukan itu Bapak Ibu, Tuhan merubah hati saya yang keras. Tuhan merubah hati saya yang ngeyelan Bapak Ibu. Tuhan merubah yang ego saya itu selalu maunya menang sendiri Bapak Ibu. Tapi ketika suami saya lakukan itu terhadap hidup saya dirubah Tuhan. Ketika Bapak Ibu ada masalah dikatakan, datang kepada yang namanya pencipta pernikahan kita yaitu Tuhan Yesus Bapak Ibu. Iya. Dan Apapun saya bersaksi itu. kepada Bapak Ibu, ketika istri saya, dia mengatakan bahwa betul Bapak Ibu, dulu saya yang pertama kali minta maaf kepada dia. Tapi sekarang, kalau kami ada masalah, dia yang selalu datang dulu kepada saya, cepet-cepetan. Dan yang dia lakukan sama saya Bapak Ibu, dia pegang dagu saya, dia jawil. Tahu Ini loh jawil Bapak ya? Ibu, pipinya saya kepok-kepok Tapi jangan Bapak Ibu. keras-keras ya. Coba bapak-bapak lihat istrinya. Pandangi Bapak-bapak istri, lihat Bapak istrinya. Coba dipegang dagunya. Kalau ada masalah dipegang dagunya istrinya. Maka akan lumer istrimu Bapak Ibu. Atau bapak-bapak kalau lagi ada masalah dibalik istrinya yang pegang dagunya bapak. Jangan dicowel, sakit, enggak boleh, dipegang. Kalau biasanya kami lakukan setelah itu Bapak Ibu, kami akan cium istri, saya akan cium istri saya. Enggak apa-apa ya ciuman di mimbar ya, boleh enggak Bu Esther?
Boleh. Kami ciuman, tapi Bapak Ibu yang sebelah ada pasangannya cium pasangan Bapak Ibu. Ya. Ya Bapak Ibu yang Yo. membawa pasangannya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekarang cium pasangannya masing-masing. Loh pasangannya senang dicium. Coba ayo Bapak Ibu yang ada pasangannya masing-masing dicium. Jangan Saya salah aja nggak loh. malu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau suami istri ciuman tuh enggak apa-apa. Dilihat orang juga enggak apa-apa. Kalau pacaran belum boleh ciuman. Iblis itu tipu kita. Dulu waktu pacaran belum boleh ciuman, ciuman terus. Kalau sudah menikah disuruh ciuman, enggak mau ciuman Bapak Ibu. Gandengan kayak sepur. Kami dulu sering kerja di mall. Di mall itu sering kehilangan ibu-ibu Bapak Ibu. Kenapa? Bapaknya jalan, ibu-ibunya di belakang. Melangkahnya kalah cepet. Ditunggu, Daminah. Ditunggu di counter A karena hilang. Ditunggu suaminya. Kenapa? Karena ini terjadi di rumah tangga. Bapak Ibu, kami meneliti tentang masalah-masalah keluarga. Waktu dulu 2011 saya menyelesaikan S2 teologi saya. Tolong, saya mengambil judul ini Bapak Ibu, dan karena pelayanan kami di bidang keluarga, saya mengambil masalah-masalah keluarga. Pengaruh pelayanan bersama berdasarkan Efesus 5:22-33 terhadap kualitas komunikasi suami istri Moment of Unity Jawa Tengah. Itu judul yang saya ambil, ingat banget saya. Bapak Ibu, ini penelitiannya tadi pagi saya sampaikan. Perhatikan Bapak Ibu, masalah rumah tangga, majalah Redbook itu meneliti 710 penyuluh pernikahan. Bukan 710 keluarga, tapi 710 lembaga penyuluh pernikahan. Kalau bahasanya saya 710 gereja-gereja gitu loh. Diteliti. Masalah rumah tangga, apa yang menjadi masalah terbesar? Dulu pikiran saya, ketika saya belum meneliti ini, belum melihat penelitian dari majalah Redbook dan sebagainya ini Bapak Ibu, pikiran saya itu keuangan. Ternyata keuangan itu masalah nomor 6 loh. Perhatikan Bapak Ibu, kalau Bapak ngomong, nanti kalau kita sudah diberkati, hidup kita akan baik sendiri. Salah! Nanti kalau anak-anak kita sudah baik, hidup kita akan baik. Salah, itu nomor 7. Masalah yang pertama, di dalam masalah pernikahan, keluarga, yaitu apa Bapak Ibu, coba baca. Yang pertama apa? Rusaknya Rusaknya komunikasi keluarga. Komunikasi keluarga. Berapa banyak suami istri bicara sedikit bertengkar. Kami banyak konseling keluarga Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, berapa banyak suami istri yang konseling suaminya baru ngomong sedikit, istrinya menyela. Istrinya lagi ngomong sedikit, suaminya menyela. Rusaknya komunikasi keluarga. Mereka berkata, Pak, kami sering konslet dalam komunikasi. Hari ini di dalam nama Yesus. Kalau Bapak Ibu ada konslet dalam komunikasi, suami istri, orang tua dengan anak-anak, mertua dengan menantu, Bapak Ibu kita serahkan kepada Dia. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, hilangnya tujuan dan perhatian bersama. Berapa banyak kita pasangan-pasangan, keluarga-keluarga dulu perhatian. Dulu kalau mau kemana-mana, yuk kita berdoa, suami istri didoakan. Bapak Ibu, kalau istrinya kesandung, Bapak Ibu langsung dibantu. Sayang, dibantu. Tapi kalau sudah menikah lama, Bapak Ibu di sini tidak ada. Di Jakarta yang waktu kami layani banyak Bapak Ibu. Tidak ada yang aku. Bukan dibantu, berkata apa? Matamu neng di. Hilang perhatian bersama Pak. Next tolong. Ini analisa kualitatif, ini analisa kuantitatifnya Bapak Ibu, saya punya surveinya. Robert Montgomery, dia meneliti hal yang sama tentang masalah-masalah konflik yang ada di keluarga-keluarga di Amerika. Sekali lagi, bukan masalah anak atau uang hanya 37%. Seks itu hanya 44%. Masalah utama di dalam keluarga, coba baca Bapak Ibu, apa yang pertama? Komunikasi buruk. buruk. Bapak Ibu,
Ini masalah-masalah keluarga. Kita perlu sebagai suami istri berkata, masalah apapun di dalam hidup kita, Tuhan sanggup menolong kita. Gambar selanjutnya. Kalau ini enak dipandangi enggak Bapak Ibu? Ya. Ini sudah menggambarkan keluarga yang bahagia. Orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua, ada perhatian Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu malam hari ini berkata, aku pengen seperti itu, seperti yang ada di gambar. Kalau habis menikah kayak film India, nari-nari keliling pohon itu ya Bapak Ibu. Itu kadang kita membayangkan seperti itu ketika mau menikah kadang. Wah nanti kalau aku sudah menikah, aku mau kayak film India nari-nari gitu Bapak Ibu. Tapi ketika masuk pernikahan loh yang ditemui suami kok seperti itu Bapak Ibu. Itu kadang membuat kita kecewa. Tapi ketika kita melihat gambar ini, kita tahu ini keluarga yang bahagia. Ini adalah suasana yang indah Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tidak bisa mencari suasana seperti ini langsung Bapak Ibu. Kita masuk keluarga, celing keluarga kita menjadi baik. Iya. Suami istri saling mengasihi, tidak ada proses pertengkaran Bapak Ibu. Tidak bisa Bapak Ibu. Suasana seperti ini tidak bisa dicari. Tidak datang dengan sendirinya. Saya katakan malam hari ini, suasana seperti ini harus kita usahakan. Amin Bapak Ibu. Amin. Bisa dicari atau diusahakan Bapak Ibu. Kalau kita cari Bapak Ibu kita akan kecewa Bapak Ibu. Aku pengen seperti itu tapi kok tidak bisa ya. Suamiku kok tambah seperti ini ya. Kok saling menuntut ya. Tapi kita mengusahakan Bapak Yes. Ibu. Komunikasi diperbaiki Bapak Ibu. Biasanya kalau kita ngomong, Bapak Ibu saya itu kan suaranya keras. Kadang saya ngomong tuh melotot-melotot kata suami saya. Dia sering komplain. Yang kamu itu kalau ngomong ojo melotot-melotot. Ngomong kok melotot-melotot, kamu udah melotot aku sudah jelas gitu. Loh Bapak Ibu saya lahir sampai saat ini ya seperti ini bawaan saya Bapak Ibu. Kalau saya ngomong melotot-melotot bagi saya enggak melotot. Tapi bagi suami saya melotot-melotot. Ketika saya ditegur suami saya akan terima Bapak Ibu. Oh ternyata kalau saya ngomong tuh melotot-melotot Bapak Ibu. Saya mengusahakan untuk saya tidak melotot-melotot Bapak Ibu. Kalau saya ngomong suara saya itu keras. Suami saya sering komplain. Intonasinya tinggi. Kamu tuh ngomong kok intonasinya tinggi, mbok diturunin sedikit. Dari lahir sampai sekarang ya bawaanku seperti ini. Kamu lihat aja mamiku suaranya aja keras. Masa anaknya enggak boleh keras? Saya ngomong seperti itu Bapak Ibu. Ini kan bawaan Bapak Ibu. Tapi ketika saya ditegur suami saya seperti itu, saya harus membawa pola baru dalam keluarga saya. Saya ngomongnya harus saya rem Bapak Ibu. Enggak seperti saya ketika saya masih di bawah asuhan orang tua saya. Tetapi ketika saya masuk pernikahan, pola baru itu harus ada dalam pernikahan kami. Amin. Ketika saya mempertahankan suara yang keras, anak-anak saya juga akan mewarisi itu Bapak Ibu. Jadi hubungan seperti itu, keluarga yang harmonis, tidak bisa kita cari, tetapi harus kita pelihara. Tadi pagi saya katakan, ketika Bapak Ibu punya sebuah taman, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tanaman itu tumbuh subur, untuk tanaman itu bisa berbuah, untuk tanaman itu bisa berbunga Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apa? Pasti jawabannya harus dirawat. Pasti jawabannya harus diberi pupuk. Pasti jawabannya harus diberi air tiap hari. Betul enggak? Demikian juga dengan keluarga kita Bapak Ibu. Amin. Pernikahan kita, keluarga kita, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua itu harus dipelihara. Harus dipupuk dengan apa Bapak Ibu? Kalau suami istri saling mengasihi. Kita menikah kan orang bilang cari bahagia, betul? Biar bahagia, diperhatikan. Kita seringkali kehilangan kasih itu Bapak Ibu. Banyak masalah, tidak perhatian lagi sama suami. Suami minta minum, apa jawaban kita? Saya pernah jawab loh, yang ambilin minum. Loh kamu tuh udah punya kaki ya? Jalan Bu ambil minum sendiri, itu jawaban saya loh Bapak Ibu. Kamu udah punya kaki loh, minta minum kok saya katakan kamu udah punya kaki Bapak Ibu. Bapak Ibu kadang ini terjadi. Seringkali kasih itu hilang dalam keluarga. Oleh sebab itu malam hari ini kita harus mengusahakan itu dalam keluarga kita. Amin, amin. Anak-anak, ada firman yang bagus. Saya bacakan di dalam Keluaran 20 ayat 12.
Ya. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Anak-anak, hormatilah orang tuamu, supaya lanjut umurmu. Ada lagi di Efesus 6. Ini firman bagus sekali. Efesus 6 Efesus 6 ya. Efesus 6 ayat 1 sampai yang ketiga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini firman Tuhan. Kita harus menghormati orang tua. Kalau kita ingin hidup kita berbahagia, panjang umur, Amin. Kita harus menghormati orang tua. Orang tua kita punya salah Bapak Ibu. Ketika saya jengkel sama mami saya, tadi pagi saya katakan, saya itu seringkali menghindari konflik. Ketika mami saya marah, saya diem, sampai beberapa hari saya tidak menghubungi mami saya. Karena saya takut dimarahi mami saya. Tapi apa yang dilakukan suami saya? Dia selalu mengajak saya, yuk ke mami. Tidak mau, aku takut nanti mami marah. Tapi dia terus dorong saya, yuk datang ke mami, cuma dolan. Tapi saya ada ketakutan Bapak Ibu. Tapi suami saya terus ajak, yuk. Dari situ saya belajar Bapak Ibu. Saya bisa berkata, maaf Mi, itu bisa saya ucapkan. Saya dari awal tidak bisa saya berkata seperti itu. Gengsi bagi saya tidak enak gitu, tapi saya mulai belajar. Suami saya terus mendorong saya bisa berkata maaf kepada mami saya. Mami saya juga bisa berkata maaf terhadap saya. Itu salah satu saya mengusahakan. Apa Bapak Ibu? Saya percaya Bapak Ibu di sini mempunyai kerinduan yang sama. Keluarga kita dipulihkan Tuhan. Amin. Ketika keluarga kita dipulihkan, berkat Tuhan yang terbaik itu turun dalam hidup kita. Kita buka Kolose 2 ayat 6 Bapak Ibu. Kolose 2 ayat 6. Saya minta bisa satu orang bacakan dengan suara keras. Pak Lukas bisa bantu saya. Kolose 2 ayat 6. Yang keras ya Pak Lukas. Kolose 2 ayat 6. Kolose 2 ayat 6. Mari Pak. Iya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Untuk menjadi keluarga yang berkemenangan, kita harus hidup di dalam Dia. Hidup di dalam Yesus. Ulangi bersama saya. Hidup di dalam Yesus. Hidup di dalam Yesus. Sekali lagi dengan suara keras. Hidup di dalam Yesus. Kurang keras Bapak Ibu. Hidup di dalam Yesus. Hidup di dalam Yesus. Sekarang Pak, hidup di dalam Yesus itu apa? Bapak Ibu, kalau kita belajar Alkitab, itu terjemahan bahasa Inggris ada beberapa. King James Version itu bahasa yang sehari-hari. Kalau American Standard itu bahasa yang mirip dengan bahasa aslinya. Kemudian NIV, tetapi di bahasa Indonesia itu ada terjemahan lain selain terjemahan baru ini. Kita akan baca firman Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara ada yang punya firman Allah yang hidup? Istri saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana saudara percaya bahwa Kristus menyelamatkan saudara, demikian juga percayakanlah setiap persoalan saudara sehari-hari kepadanya, hiduplah dalam persekutuan dengan Amin. Dia. Hidup di dalam Dia, firman Tuhan berkata, percayakan setiap persoalan Anda sehari-hari kepada Yesus dan bersekutu dengannya. Kalau Bapak Ibu berkata, aku ada di dalam Yesus. Berapa banyak kita yang bernyanyi pujian, aku ada di dalam Yesus. Yesus ada di dalam hidupku. Tetapi ketika kita tidak mempercayakan masalah kita sehari-hari kepada Dia, kita belum hidup di dalam Dia. Kalau Anda punya masalah sehari-hari, engkau datang kepada Gunung Kawi, engkau datang kepada Gunung Botak, Gunung Gundul, Gunung Gondrong, Gunung Brewok, itu engkau tidak datang kepada Yesus. Kalau engkau hidup di dalam Dia, engkau berkata, aku hidup dalam Yesus. Berarti kalau saudara punya masalah,
Diserahkan kepada siapa Bapak Ibu Saudara? Kurang keras, diserahkan kepada siapa? Yesus. Siapapun kita, Bapak Ibu yang terkasih dimanapun kita berada. Kalau engkau berkata aku di dalam Yesus, berarti kalau engkau punya masalah, datang sama Yesus. Ya. Engkau ada sakit penyakit, datang sama Yesus. Oleh bilur-bilurnya, Yesaya 53 ayat 6 berkata engkau sembuh. Kalau engkau ada masalah keuangan, masalah keluarga, datang pada Yesus. Tuhan katakan doa orang yang benar, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang pertama, percayakan setiap persoalan kita sehari-hari kepada Yesus. Kita lihat terjemahan lama. Terjemahan lama ini mirip dengan bahasa Inggrisnya Bapak Ibu. Coba kita lihat. Sedang Terjemahan kamu lama. sudah mengaku Yesus Kristus Yesus Tuhan itu, maka berjalanlah menurut Dia. Firman Tuhan berkata, hidup di dalam Dia artinya berjalan bersama dengan Dia. Berapa banyak kita kalau ada masalah tidak berjalan bersama Yesus. Berjalan mau nih gue. Berjalan menurut pengalamanku. Aku orang bisnis, pengalamanku gini, bukan pengalamannya Tuhan. Bukan maunya Tuhan, tapi mauku. Hari ini kita belajar, kalau engkau rindu berkemenangan, hidup di dalam Dia. Engkau percayakan setiap masalahmu sehari-hari kepada Dia. Dan yang kedua, engkau berjalan bersama dengan Dia. Ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya ingin tutup dengan satu cerita di Alkitab. Bapak Ibu lihat Matius 9 ayat yang ke-20. Matius 9 ayat yang ke-20. Tolong gambarnya bisa dilihatkan. Ceritanya tentang perempuan Samaria, perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Bapak Ibu lihat, perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan ini di kitab Matius hanya ditulis 3 ayat. Ini gambarnya, ditulis 3 ayat. Kenapa saya bisa mudeng? Kitab Matius ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu ada 2 hal yang dianggap najis sama orang Yahudi. Yang pertama, orang yang sakit kusta. Kalau Bapak Ibu lihat di kitab Imamat, kalau ada orang sakit kusta, di Perjanjian Baru juga ada, Bapak Ibu bisa lihat, kalau dia tidak boleh ada di perkemahan atau di tempat tinggal orang-orang Yahudi. Mereka harus di luar. Kenapa? Najis. Bahkan mereka dikasih kelintingan, dikasih kayak rantai. Kalau dia mau jalan, harus berbunyi, kelinting, najis, najis. Oh berarti orang kusta lewat. Salah satunya yang najis, Bapak Ibu, yaitu perempuan ini. Kok dari mana Pak? Bapak bisa tahu. Coba kita lihat Imamat 15 ayat 25. Jadi kalau baca Alkitab Bapak Ibu, kita bisa lihat sebetulnya ada cerita-cerita di balik itu. Imamat 15 ayat 25. Kita lihat dulu Bapak Ibu ya. Imamat 15 ayat 25. Tentang seorang yang berpenyakit keluar lelehan ini Bapak Ibu. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Jadi perempuan ini bagi orang Yahudi najis. Dia sudah keluar lelehan, bukan mens Bapak Ibu, tapi keluar lelehan. Jadi Bapak Ibu mudeng ya sekarang ya. Firman Tuhan katakan, mengapa orang-orang Yahudi tidak menghargai ini? Karena buat orang Yahudi itu najis Bapak Ibu. Jadi di kitab Matius ditulis hanya 3 ayat. Coba kita lihat kitab Lukas. Lukas ini seorang tabib, dia lebih teliti Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di atasnya ada perikop, Injil sinopsis ada 3. Matius, Markus, Lukas. Yohanes non sinopsis Bapak Ibu. Di kitab Lukas Bapak Ibu bisa lihat pasal yang
ayat yang ke-42. Tadi tidak ada tertulis apa-apa, cuma perempuan itu disembuhkan Tuhan. Coba Lukas kita lihat 8. ayat 42. Lukas 8 ayat 42. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh Ayat siapapun. 42 berkata didesak-desak orang banyak. Saya mudeng Bapak Ibu didesak-desak orang banyak. Jadi ada kata-kata didesak-desak orang banyak. Kalau Bapak Ibu lihat ayat ini, kita jadi ngeh. Di mana ada Yesus sebetulnya, di situ banyak orang berkerumun. Buktinya apa Pak Freddy? Buktinya ketika Yesus memberi makan, tidak cuman ratusan, tapi 5.000 orang diberi makan Tuhan. Amin. Itu hanya laki-laki, berarti bisa lebih daripada 5.000. Yesus pernah memberi makan juga 4.000 orang, berarti 4.000 orang lebih saat itu. Bahkan firman Tuhan katakan ketika ada seorang yang lumpuh, digotong 4 orang, firman Tuhan katakan di situ penuh orang. Dan firman Tuhan katakan mereka tidak bisa masuk, akhirnya mereka naik ke genting untuk menurunkan orang dari atas. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, di mana ada Yesus, di situ ada apa? Orang banyak. Banyak orang berdesak-desakan. Next. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menyembah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ada 7 ayat di kitab Lukas yang mencatat. Tapi kita akan lihat kitab Markus. Siapa Markus? Markus ini adalah anak angkatnya Bapak Petrus. Markus ini adalah seorang yang waktu dia mau ikut Paulus, dia ditolak Paulus memilih Silas. Paulus memilih waktu itu Silas, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Markus ini yang ditolong oleh Barnabas dan menulis kitab Markus. Kita akan lihat dia, karena dia berarti lebih dekat dengan Bapak Petrus. Bapak Petrus ini murid Yesus langsung. Kita akan lihat ceritanya lebih rinci lah Bapak Ibu. Coba lihat Markus pasal 5 ayat 24. ya. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang Perhatikan, Bapak banyak Ibu. berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di Perhatikan dekatnya. ada ayat berkata orang banyak bukan hanya berdesak-desaan, tapi ada apa? Berbondong-bondong. Berbondong-bondong dan berdesak-desaan. Matius tidak ditulis apa-apa, Lukas ditulis berdesak-desaan. Tapi Markus ditulis berbondong-bondong dan berdesak-desaan. Beda Bapak Ibu, berdesak-desaan itu mepet-mepet. Tapi berbondong-bondong dan berdesak-desaan. Kami pernah waktu di Delta Plaza Bapak Ibu, di Surabaya, salah satu food court-nya kebakaran. Itu semua orang turun cepet-cepetan. Bapak Ibu, itu orang tidak lihat kanan ke kiri. Naik lift siapapun juga, naik eskalator, semua cepet-cepetan. Bapak Ibu, sangat memungkinkan sekali. Kalau orang berbondong-bondong dan berdesak-desaan, orang yang jatuh bisa keinjak. Bisa enggak Pak? Bisa. Sangat bisa. Dan itu terjadi waktu itu. Bisa dibayangkan ya? Next. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Bapak Ibu perhatikan, perempuan ini sudah diobati oleh berbagai tabib. Kalau saya rasa perempuan ini punya duit Bapak Ibu. Kenapa? Kalau orang 12 tahun sakit pendarahan, kalau sekarang sakit apa Pak? Pak Roy sakit apa Pak? Kanker darah mungkin ya. Orang yang sakit kanker darah, dia berobat di mana-mana, sampai firman Tuhan katakan berbagai tabib dan berbagai tempat. Kalau bahasa sekarang dia dibawa ke Singapura enggak sembuh, bawa Penang enggak sembuh, bawa Amerika enggak sembuh. Sampai firman Tuhan berkata, dibawa kemana-mana
dan berbagai tabib sampai habis uangnya. Dan firman Tuhan berkata apa tadi? Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. makin memburuk. Ini yang terjadi. Next. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya dan ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ayat ini menceritakan lebih detail tentang seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan ini. Bapak Ibu bisa bayangkan, tolong gambarnya tadi. Bapak Ibu kalau orang perempuan ini dia sakit 12 tahun, dia datang dengan tegak berdiri kepada Yesus, atau dengan bungkuk, atau dengan dia menyeret tubuhnya Bapak Ibu. Halo? Halo? Kalau perempuan sakit 12 tahun pendarahan, dan tidak sembuh bahkan keadaannya memburuk, Bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangkan dia datang dengan apa? Menyeret tubuhnya. Dia seret tubuhnya. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ini gambarnya terlalu cantik. Sebetulnya kalau keadaannya memburuk sudah 12 tahun, pasti wajahnya tidak akan secantik ini. Betul Bapak Ibu? Wajahnya mungkin akan keriput dan sebagainya. Bapak Ibu, kalau saya tadi ceritakan latar belakangnya, orang-orang Yahudi tahu perempuan ini sakit pendarahan. Saya jadi ngeh kalau baca firman Tuhan. Perempuan ini sudah sering mendengar berita-berita tentang Yesus. Perempuan ini sudah ada kerinduan, aku mau ketemu Yesus, lama Bapak Ibu. Tapi dia tidak berani. Kenapa? Kalau dia ketemu dengan orang Yahudi, dia akan dilempar batu, Pak. Dia bisa mati. Akhirnya suatu saat firman Tuhan berkata, kalau bahasa saya, dia memberanikan diri. Hanya aku mau ketemu yang namanya Yesus. Bapak Ibu, saya tadi katakan, saya mendramatisasi apa yang terjadi. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata banyak orang berbondong-bondong dan berdesak-desaan. Banyak orang. Tiba-tiba ada seorang penyakit perempuan yang 12 tahun keluar lelehan ini. Orang-orang akan melihat dia, najis, najis. Tapi yang dilakukan perempuan ini, dia tidak berhenti Bapak Ibu. Dia katakan, aku hanya mau ketemu Yesus. Asal ku jamah jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Mungkin saat itu di depan orang banyak perempuan ini keinjak pipinya. Sakit, badannya keinjak, sakit. Tidak ditulis di Alkitab. Tapi kalau bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kemungkinan itu sangat bisa terjadi. Ya atau ya? Karena dia jalan di bawah, coba lihat. Bapak Ibu, perempuan ini tidak memedulikan dirinya. Dia berkata, aku hanya mau ketemu Yesus. Aku hanya mau jamah jumbai jubahnya. Kalau Bapak Ibu lihat, dia menjamah jumbai jubah Yesus. Itu jumbai jubah, jubah ini jumbainya. Bahasa Yahudinya itu zit. Ada orang yang sebutnya cicit, enggak apa-apa lah saudara. Kita bukan orang Yahudi. Sebutnya zit. Bapak Ibu dijamah zit-zitnya. Dan firman Tuhan katakan perempuan ini sembuh. Amin. Dan Tuhan berkata, dia bukan hanya disembuhkan Tuhan secara fisik. Tuhan katakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Tuhan memberikan gambaran bukan hanya badannya, jasmaninya yang disembuhkan Tuhan, tapi jiwanya dan rohnya juga menerima keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Berapa banyak kita yang cari Tuhan seperti perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan ini. Ketika kita mencari Tuhan, aku tidak peduli apapun. Bapak Ibu maaf, kadang-kadang kita gara-gara masalah dengan teman gereja, orang gerejo-gerejonan, ada masalah sedikit dengan keluarga, masalah sedikit dengan bisnis, orang Tuhan-Tuhanan.
Ya toh ya Bapak Ibu. Hari ini perempuan ini memberikan satu teladan buat kita. Berapa banyak kita kadang-kadang berkata, Tuhan, aku datang kepada Tuhan, tidak seperti perempuan ini. Dikit-dikit aku ngambek, dikit-dikit aku ngelokro. Tapi di dalam nama Yesus hari ini, aku mau seperti perempuan ini. Yang biarpun menyeret tubuhnya Pak Roy. Dia berkata, asal ku jamah jubai, jumbah Tuhan. Aku sembuh. Amin. Ya. Dan itu jadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita mengakhiri malam yang indah ini, saya rindu kita punya komitmen pribadi kepada Tuhan. Ya. Jadi malam ini kita tidak hanya datang pulang dengan biasa, tapi ada sesuatu roh yang dahsyat, seperti perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan ini. Roh yang berkata apapun yang terjadi dalam hidupku, masalah boleh terjadi, tapi aku harus ketemu Yesus. Kalau engkau mau menjadi keluarga yang berkemenangan, engkau harus ketemu Yesus, saudara. Maka engkau akan disembuhkan bukan hanya jasmanimu, tapi roh dan jiwamu. Amen. Ya. Akan disembuhkan Tuhan. Amin. Amin. Berapa banyak engkau yang berkata, Tuhan, aku mau seperti perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi bersama dengan saya. Semua tutup mata. Angkat tinggi-tinggi Bapak Ibu.